Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo, welcome back to Ten Social One Channel. Selamat datang di channel 10 IPS 1. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga like, komen video-video kita sebelumnya. Oke, simak videonya. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Effendi dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan ingin menuntaskan tugas saya dalam pembelajaran PKWU di kelas 10 IPS 1 yang dipimpin oleh atau yang dibimbing oleh Pak Purwanto. Nah, di sini saya akan menceritakan satu buah contoh dari kebudayaan non benda, yaitu cerita rakyat Nusantara. Nah, kalian tahu nggak nih apa itu kebudayaan non benda? Nah, aku jelasin nih. Kebudayaan non benda yaitu segala bentuk kebudayaan yang tidak berwujud gitu loh. Jadi contohnya kebudayaan non benda ini kita tidak dapat dilihat, seperti tarian, pantun, puisi, lagu, musik, dan cerita rakyat. Tuh. Oke, kali ini saya akan menceritakan kebudayaan benda, yaitu cerita rakyat dari Sumatera Selatan, yaitu Si Pahit Lidah. Nah, Si Pahit Lidah ini adalah julukan untuk Serunting, seorang pangeran yang berasal dari Sumatera Selatan. Ia terkenal mempunyai kesaktian tinggi, namun ternyata kesaktiannya bisa dikalahkan oleh adik iparnya, yaitu Arya Tebing. Keduanya bertikai merebutkan cendawan emas yang tumbuh di perbatasan ladang mereka. Bagaimana cara Arya Tebing mengalahkan Serunting yang sakti itu? Lalu Pangeran Serunting mengapa dijuluki Si Pahit Lidah? Simak kisahnya dalam video ini ya. Dahulu di daerah Sumidang, Sumatera Selatan, ada seorang bernama Pangeran Serunting. Ia adalah seorang anak keturunan raksasa yang namanya Putri Tegang. Suatu hari Pangeran Serunting mempersunting seorang gadis desa yang bernama Siti. Setelah menikah, ia mengajak istrinya untuk tinggal di istana. Namun Siti bingung. Di satu sisi ia tidak ingin berpisah dengan adiknya, adik laki-lakinya itu, yaitu Arya Tebing. Tapi di satu sisi ia harus patuh terhadap suaminya, Pangeran Serunting. Dinda tidak tahu harus berbuat apa lagi, Kanda. Dinda tidak tega jika harus meninggalkan Arya Tebing, adik Dinda satu-satunya, kata Siti kepada suaminya. Kalau begitu, bagaimana Arya Tebing kita ajak untuk tinggal bersama di istana, usul Pangeran Serunting. Siti pun menerima saran tersebut. Namun ketika hal itu disampaikan ke Arya Tebing, adiknya justru menolak. Ia lebih memilih hidup di desa daripada tinggal di istana yang banyak aturannya. Jadi Arya Tebing ini memilih di desa, hidup di desa karena lebih senang katanya daripada hidup di istana yang penuh aturan. Akhirnya Siti dan Arya Tebing bermufakat untuk membagi dua kebun warisan orang tuanya. Kebun yang menjadi bagian Siti tidak langsung juga sudah menjadi milik Pangeran Serunting. Agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka, Pangeran Serunting pun menyarankan diberi pembatas, yaitu satu buah pagar. Lebih baik di tengah-tengah ladang itu diberi pembatas agar kelak
tidak terjadi perselisihan di antara kita, ujar Pangeran Serunting. Saran yang bagus, Kanda, kata Arya Tebing. Keesokan harinya, Arya Tebing bersama Serunting berangkat ke kebun dengan membawa sebatang kayu sebagai pembatas. Setiba di kebun, kayu pembatas itu mereka tanam dalam-dalam di tengah ladang. Beberapa hari kemudian, pada kayu pembatas itu ditanami cendawan atau jamur. Namun cendawan yang tumbuh pada batang kayu itu jauh berbeda. Cendawan yang mengarah ke kebun Serunting hanyalah cendawan biasa, sedangkan cendawan yang mengarah ke kebun Arya Tebing berupa cendawan emas. Arya Tebing pun menjual cendawan emas tersebut dan ia menjadi kaya raya. Serunting iri hati melihat nasib baik yang dialami oleh adik iparnya itu. Suatu hari, Serunting mendatangi Arya Tebing yang sedang memetik jamur emas di ladangnya. Ia sudah tidak kuat menahan perasaan irinya yang menyelimuti hatinya itu. Hai Arya Tebing, apa yang kau lakukan terhadap tanaman cendawanku? Tanya Pangeran Serunting. Apa maksud Kanda? Aku tidak melakukan apa-apa terhadap cendawan Kanda, jawab Arya Tebing. Ah, bohong. Pasti kamu telah berbuat curang kepadaku, tuduh Pangeran Serunting. Engkau telah membalik kayu pembatas itu sehingga cendawan emas itu mengarah ke ladangmu. Arya Tebing semakin bingung dengan tuduhan yang ditunjukkan kepadanya. Ia merasa ia tidak pernah membalik kayu pembatas itu. Cendawan emas itu tumbuh dengan sendirinya. Meskipun ia sudah meminta maaf dan menjelaskan keadaan sebenarnya, Pangeran Serunting tidak mau terima permintaan maafnya. Bahkan Pangeran Serunting menantang Arya Tebing yaitu adik iparnya sendiri. Jadi Pangeran Serunting ini menantang Arya Tebing untuk berkelahi gitu. Hai Arya Tebing, kamu tidak usah banyak alasan. Jika kamu berani, lawan aku. Lawan aku, kata Pangeran Serunting. Aku menantangmu. Arya Tebing bingung untuk menjawab tantangan itu. Ia menyadari bahwa dirinya tidak akan mungkin sanggup untuk menghadapi kakak iparnya itu, yaitu Pangeran Serunting. Tapi jika ia menolak tantangan itu, Pangeran Serunting akan membunuhnya. Baiklah, aku terima tantangan Kanda, tapi berilah aku waktu 2 hari untuk berpikir, pinta Arya Tebing. Baik, kalau itu maumu. Jika perlu, latihlah kemampuanmu sebelum waktu itu tiba, seru Pangeran Serunting dengan nada melecehkan. Sejak itu Arya Tebing tidak bisa memejamkan matanya. Ia bingung mencari cara agar bisa mengalahkan Pangeran Serunting. Sehari sebelum pertarungan dimulai, ia akhirnya menemukan jalan keluarnya. Aku tahu cara sekarang, gumam Arya Tebing. Kak Siti pasti tahu kelemahan Pangeran Serunting. Arya Tebing menemui kakaknya secara bersembunyi-sembunyi. Ia kemudian meminta kepada kakaknya agar mau memberitahu kelemahan Pangeran Serunting. Kak Siti, tolong kasih tahu aku mengenai kelemahan Pangeran Serunting, bujuk Arya Tebing. Kalau tidak, dia pasti akan membunuhku. Siti menjawab, Siti tidak menjawab karena hatinya sedang bingung. Ia tidak ingin adiknya mati, tapi ia pun tidak mampu mengkhianati suaminya. Maafkan aku adikku, aku tidak bisa mengkhianati suamiku, kata Siti kepada adiknya. Tolonglah kakak, rengek Arya Tebing. Jika pun aku mengetahui kelemahannya,
Aku tidak akan membunuhnya, sedangkan ia pasti akan membunuhku. Apakah kakak rela melihat aku tewas di tangan suami kakak sendiri? Kata Arya Tebing. Siti kembali terdiam. Ia tersentuh dengan perkataan adiknya. Baiklah, aku akan memberitahukannya, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhnya, ujar Siti. Akhirnya Siti pun membocorkan kelemahan suaminya kepada Arya Tebing. Rahasia kesaktian suamiku pada rumput ilalang yang selalu bergetar walaupun tidak tertiup angin, kata Siti. Jika kamu menombak rumput ilalang tersebut, kekuatannya langsung lenyap seketika. Baik kak, terima kasih atas bantuannya, ucap Arya Tebing. Pada hari yang telah ditentukan, Pangeran Serunting dan Arya Tebing pergi ke kebun padang ilalang. Setiba di sana, pertarungan dimulai. Baru saja pertarungan, Arya Tebing dipukul habis-habisan, diserang, dihajar habis-habisan oleh kakak iparnya. Hal itu menunjukkan bahwa betapa kesaktiannya Pangeran Serunting. Meskipun demikian, Arya Tebing tidak gentar karena sudah mengetahui kelemahan sang pangeran. Pada saat yang tepat, ia segera menombak ilalang yang bergetar di padang itu. Seketika itu pula, Pangeran Serunting langsung jatuh tersungkur ke tanah dengan keadaan luka parah. Merasa dihianati oleh istrinya, Pangeran Serunting ini meninggalkan kampung halamannya menuju Gunung Siguntang untuk bertapa. Setibanya di sana, tiba-tiba ia mendengar suara gaib dari Sang Hyang Mahameru. Hai anak muda, maukah engkau mendapatkan kekuatan gaib? Tanya suara itu. Saya sangat mau, wahai Sang Hyang Mahameru, jawab Pangeran Serunting. Baiklah, tapi ada syaratnya, yaitu kamu harus betapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu tersebut menutupi seluruh tubuhmu, kata Sang Hyang Mahameru. Tanpa pikir panjang, Pangeran Serunting segera menyanggupi persyaratan itu. Setelah itu, ia langsung betapa dengan penuh konsentrasi. Segala bentuk kehidupan di dunia ia tahan. Rasa lapar dan dahaga pun dia tidak rasakan lagi. Sekian beriringnya waktu, dari tahun ke tahun, bulan, dari hari, bulan, tahun, ia akhirnya selesai juga. Ia bertapa di bawah pohon bambu selama 2 tahun. Saat itu pula seluruh tubuhnya telah tertutupi daun-daun bambu yang telah berguguran. Sesuai dengan janjinya, Sang Hyang Mahameru kembali mendatangi Pangeran Serunting. Wahai anak muda, karena engkau telah melaksanakan syarat dengan baik, maka kini saatnya aku menurunkan ilmu kesaktian kepadamu, kata Sang Hyang Mahameru. Kesaktian apakah itu, wahai Sang Hyang Mahameru? Tanya Pangeran Serunting. Apapun yang engkau ucapkan akan berubah menjadi kutukan, kata Sang Hyang Mahameru. Dengan perasaan gembira, Pangeran Serunting pun pulang ke kampung asalnya. Dalam perjalanan, ia tersirat pikir menjajal kesaktiannya. Yang pertama dicoba itu ialah pohon tebu. Pangeran Serunting berkata, jadilah batu, wahai pohon tebu, serunya. Berkat kesaktian lidahnya, hamparan pohon tebu tersebut langsung berubah menjadi batu. Oleh karena itu, Pangeran Serunting dijuluki si pahit lidah karena kesaktian lidahnya itu. Selanjutnya, ia terus berjalan menelusuri jalan wilayah ke arah perkampungannya. Dalam perjalanan, ia menemui sepasang suami istri yang sudah tua.
mereka ingin memiliki seorang anak. Namun seketika dengan kesaktian lidahnya, ia mengubah rambut milik nenek atau istri pasangan suami istri ini, yaitu si nenek ini, menjadi seorang bayi laki-laki. Begitu seterusnya. Di sisa perjalanan menuju Sumedang, yaitu kampung halamannya, si pahit lidah terus belajar berbuat baik sesama makhluk hidup. Setiba di kampung halamannya, rasa dendamnya kepada Arya Tebing sudah hilang. Seiring dengan perbuatan baiknya di sepanjang perjalanan tersebut, ia pun meminta maaf kepada adik iparnya dan juga kepada istri tercintanya. Terima kasih. Itu sekian cerita singkat dari saya, Muhammad Zaki Prandi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, hand sanitizer bawa ya. Maksudnya itu kita harus menaati protokol kesehatan. Jadi di sini kita diajarkan untuk selalu taat pada aturan. Oke. Walaupun COVID sudah mereda, sudah divaksinasi, tapi tetap progres harus dijalankan. Buat teman-teman semuanya harus tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.